Kembalikan Muruah Lembaga Survei. Hasil survei antara satu lembaga dan lembaga yang lain bisa berbeda-beda. Itu boleh dan sah-sah saja. Semuanya tergantung pada metodologi yang digunakan, teknik pengambilan sampel yang diterapkan, waktu dan tempat pelaksanaan survei, dan berbagai faktor lainnya. Namun, ketika hasil yang dirilis bertentangan satu sama lain, padahal waktu pelaksanaan surveinya sangat berdekatan, hal itu bakal menimbulkan tanda tanya besar di masyarakat. Sulit bagi publik menerima bila hasil survei sejumlah lembaga perbedaannya terlalu menyolok, jomplang, ibarat langit dan bumi. Masyarakat pantas curiga dan bertanya-tanya manakala ketidaksesuaian itu terjadi begitu ekstrim. Jangan-jangan ada lembaga yang mengabaikan metode ilmiah dalam mengumpulkan data yang akurat dan menganalisis tren opini publik. Merebaknya kecurigaan tentu akan merugikan kredibilitas lembaga survei yang keberadaannya semakin lazim di era demokrasi. Oleh karena itu, langkah Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia atau Persepi untuk meredam kegaduhan di masyarakat sudah amat tepat. Dewan Etik Persepi yang diketuai Asep Saifuddin menginvestigasi prosedur pelaksanaan survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia atau LSI dan Poltreking Indonesia. Sebelumnya kedua institusi itu berbeda hasil soal calon yang unggul di Pilkada DKI Jakarta 2024. Kedua survei dilakukan setelah debat perdana Cagup-Cawagup Jakarta. Survei LSI dilaksanakan pada 10-17 Oktober 2024. Survei Poltreking digelar pada 10-16 Oktober 2024. Pengumuman hasil survei juga disampaikan hanya berselang sehari. Hasil survei LSI yang diumumkan Rabu 23 Oktober lalu memotret elektabilitas tiga pasangan calon kepala daerah yaitu Ridwan Kamil Suswono 37,4%, Dharma Pongrekun Kun Wardana 6,6% dan Pramono Anung Rano Karno 41,6%. Pram Rano tertinggi di Pilkada Jakarta 2024 versi survei LSI itu. Sebaliknya, Poltreking mengumumkan keunggulan Ridwan Suswono mencapai 51,6%, sedangkan Pramono Rano menempati urutan kedua dengan 36,4% dan Dharma Kun meraih 3,9%. Walaupun sama-sama menempatkan Dharma Kun sebagai pasangan di posisi paling buncit, kedua lembaga berbeda dalam hal pemilik elektabilitas paling tinggi. Poltreking bahkan mengindikasikan Ridwan Suswono berpotensi menang satu putaran. Setelah prosedur panjang dilakukan, Dewan Etik Persepi akhirnya menjatuhkan sanksi kepada Poltreking Indonesia. Lembaga yang dikelola oleh Mas Duri Amrawi itu tidak diizinkan memublikasikan hasil survei tanpa mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik. Dewan Etik menyatakan tidak bisa menilai apakah pelaksanaan survei oleh Poltreking sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP survei opini publik, terutama karena tidak adanya kepastian data mana yang harus dijadikan dasar penilaian dari dua dataset berbeda yang telah dikirimkan oleh Poltreking Indonesia. Dalam alam demokrasi yang sehat, keakuratan informasi dan kredibilitas lembaga survei sudah menjadi harga mati. Pantang ditawar, tidak boleh dikompromikan. Survei memang harus menjadi spiegel atau cermin bagi masyarakat, bukan malah pendistorsi opini publik. Akan tetapi, harapan itu sulit terrealisasi jika lembaga survei memilih menjadi konsultan politik. Pihak yang seharusnya duduk manis di tribun penonton untuk mencermati dan menganalisis jalannya pertandingan malah turun ke lapangan dan mengacak-acak permainan. Itu sebabnya publik mengapresiasi lahirnya sanksi yang dikeluarkan Dewan Etik Persepi. Namun, Poltreking Indonesia malah menyulut pergolakan. Mereka melawan, tidak terima dengan sanksi, dan menyatakan keluar dari Persepi. Walaupun Poltreking berhak meninggalkan Persepi, perlawanan itu berpotensi menambah ketidakpastian tentang survei sebagai metode ilmiah yang objektif dan bisa dipercaya. Publik berharap ketegangan antara Poltreking Indonesia dan Persepi jangan sampai menjadi polemik berkepanjangan. Kita juga mendorong agar ekosistem survei yang tengah memanas bisa kembali teduh.
Murwah Survei mesti kembali pulih demi sehatnya demokrasi. Gantung